Halo Wak, thank you udah nonton dan juga klik video ini. Akhir-akhir ini dunia pageant lover Indonesia dihebohkan dengan beberapa drama penting. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisinya, ini tuh kayak sebuah drama yang nggak penting-penting banget sih. Kalau menurut gua pribadi, karena dramanya itu menyangkut dengan sebuah pengakuan dari sebuah sisi dunia pageant, dimana satu pihak dengan pihak yang lain tuh kayak berseteru banget, pengen diakui dan juga pengen dikenal oleh pageant lover sebagai salah satu pemilik ajang yang luar biasa super duper. Drama yang sempat heboh ini terjadi ketika sang pemilik ajang internasional di Las Vegas ngebalas sebuah statement yang dikeluarkan oleh seorang pemenang ajang beauty pageant di Polandia. Ya gua nggak nyebutin ajangnya apa, tapi kita bakal bahas nih satu persatu tentang drama-drama yang dikeluarkan dari antara pihak organisasi dengan pemenang ajang internasional diadakan di Polandia. So jika kalian penasaran tentang bagaimana alur cerita ini bermula, langsung aja kita bahas dan juga kita simak serta kita rampungkan ceritanya di the next video. Lanjut. Sebenarnya drama ini tuh dimulai ketika Chenny Kurabi yang merupakan pemenang dari Miss Supranational tahun 2021 diundang ke sebuah podcast, dimana di dalam podcast itu ngebahas banyak banget nih tentang personality dari seorang Queen Miss Supranational. Dan tiba pada sebuah statement ketika si host nih nanya kepada Chenny Kurabi tentang what is the Miss Supranational is that? So, kayak ngejurus kepada pertanyaan apa itu Miss Supranational. Ya, tentunya ini adalah sebuah pertanyaan yang biasa. Dan ini kayak memberikan peluang kepada Chenny Kurabi untuk menjelaskan dari visi misi Miss Supranational itu sendiri. Tapi yang namanya pageant lover di seluruh dunia, itu tuh benar-benar kayak ada yang pro, ada yang kontra. Dan gak sedikit dari mereka kayak kontra banget dengan apa yang dikeluarkan oleh Miss Supranational tahun 2021. Sebenarnya sah-sah aja ketika si Miss Supranational ini mengeluarkan kata-kata tentang personality dan juga apa visi misi dari Miss Supranational, nggak ada masalah apapun. Tapi ketika sampai pada kata-kata Grand Slam, Big Five, Top 5, the biggest pageant in the world, dan menjurus kepada penyusunan dari susunan ajang-ajang di internasional kayak Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, dan juga Miss Supranational, yang notabene itu kayak mungkin nggak ngeh banget dengan perkataan-perkataan yang nggak diatur ini, sehingga memunculkan banyak sekali kontra di antara pageant lover, terutama antara pageant lover yang terdapat di Filipina dan Indonesia. Karena kita tahu bahwa notabene dua negara ini benar-benar kayak mengakui dua pageant di dunia antara Miss Earth dan juga Miss Grand International. Ya, you know lah what I mean. Nah, statement yang dikeluarkan oleh Miss Supranational di sini sebenarnya lebih cocok ketika dia mengatakan bahwa Miss Grand Slam itu menjurus kepada statement yang dikeluarkan oleh Global Beauties, sebuah portal pageant yang menciptakan dari kata-kata Grand Slam di dunia. Dan ketika itu si Chenny Kurabi ini mengatakan bahwa Grand Slam di dunia ada 5 yang terdiri dari MU, MW, MI dan juga MS serta ME. Di sini tuh muncul kontra karena statement dan juga rilis yang dikeluarkan oleh Global Beauties tidak memasukkan Miss Earth sebagai Grand Slam Big Beauty Pageant in the World. Dan bahkan yang menjadi anehnya di sini adalah Top 5 versi Miss Sociology barulah memasukkan Miss Earth sebagai Top 5 Beauty Pageant in the World. Jadi kalau menurut gua pribadi, gak ada yang salah dari kata-kata si Miss Supranational ini, hanya aja dia kurang tepat menempatkan Grand Slam dan juga Top 5 untuk Big Beauty Pageant in the World. Ya nggak sih? Komentar di bawah. Nah, akibat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh si Miss Supranational 2021 ini muncul huru-hara di kalangan pageant lover Hayati Hayat Nusantara dan juga Hayati seluruh dunia nih. Dimana pageant lover yang pro dengan Miss Earth, mereka bakal ngebela habis-habisan. Sedangkan mereka-mereka ini yang kontra dengan Miss Earth, mereka akan kayak nggak setuju banget ketika Miss Earth dimasukkan ke dalam top 5 versi dari Grand Slam. Sementara Grand Slam adalah slogan dari Global Beauty. Nah, rilis ini tuh menjadi sesuatu yang huru-hara banget nih di antara pageant lover di dunia, dan bahkan Indonesia juga ikut campur nih dalam memberikan statement-statement kayak penjelasan banget kepada si Miss Supranational ini agar dia nyadar tentang perbedaan antara Miss Sociology dengan Miss Global Beauty. Ya, seperti biasa huru-hara ini nggak bisa terelakkan dari zaman bahla sampai dengan zaman 2022 ini ya, meskipun Jihan udah nggak encok lagi ya kan. Ternyata huru-hara ini nggak sampai antara si Miss Supranational 2021 dengan pageant lover yang terdapat di seluruh dunia. Buktinya ada pihak yang kayak
merasa tersentil banget nih dengan pernyataan si Miss Supranational 2021 dan bahkan ngerilis story-nya menyindir dari pernyataan si Queen ini. Kayak perang sosial media di story gitu. Lucu kali awak aku tengok. Di sini gue terus terang aja ketika Mr. Nawat ngerilis sebuah statement yang mengatakan bahwa generalnya itu beauty pageant di dunia hanya ada Miss Universe, Miss World, kemudian Miss International, Miss Grand International, dan Miss Supranational. Tapi tiba-tiba Mr. Nawat tuh kayak ngerilis bahwa Miss Earth cocoknya bekalan sama si Miss Supranational ini karena mereka tuh bener-bener ajang goib, kata Mr. Nawat. Dari sinilah mulai pertengkaran-pertengkaran yang hakiki antara huru-hara yang terjadi. Dan personally menurut gua sendiri Mr. Nawat nggak salah juga memberikan statement seperti itu. Akan tetapi kayak Mr. Nawat ini butuh banget yang namanya pengakuan dari pageant lover dunia bahwa Miss Grand benar-benar masuk ke dalam top 5. Itu aja sih kesalahan sedikitnya. Tapi jujur aja, ketika ajang di dunia yang benar-benar besar kayak MW, MU dan sebagainya, mereka tuh kayak nggak butuh pengakuan dari pageant lover bahwa mereka tuh benar-benar besar. Nah, kembali lagi ke poin tadi, ketika Mr. Nawat ngebalas secara story tentang sindiran ini tuh nggak salah juga karena Instagramnya juga punya Mr. Nawat dan pendapatnya juga pendapatnya Mr. Nawat gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa kita komplain tentang kontra yang diberikan Mr. Nawat. Dan yang menjadi personal impact-nya lagi adalah ketika Andrea Singh yang merupakan salah satu bagian dari Miss Supranational Organization ngeluarin statement juga yang kayak mengatakan bahwa Miss Supranational itu adalah salah satu ajang yang benar-benar layak untuk masuk ke dalam top 5 bareng dengan Miss Earth. Ya, gua sadar ketika orang-orang ini mungkin berpendapat mereka tuh kayak mengacu kepada tahun berdirinya ajang internasional, ya nggak sih? Misalnya kayak MU yang dibangun di tahun 1952, kemudian MW yang dibangun pada tahun 1951, Miss Internasional yang dibangun pada tahun 1960-an, sampai dengan Miss Earth yang dibangun pada tahun 2001, dan munculnya Miss Supranational yang dibangun pada tahun 2009 lalu. Tapi sebenarnya untuk mengkategorikan ajang ini mayor atau minor, ada beberapa fakta yang benar-benar harus kita ketahui. Kita lanjut ke babak selanjutnya. Lanjut. By the way, for your information, sebenarnya nggak ada indikator ataupun kayak judgment atau penilaian khusus yang mengatakan bahwa ajang ini adalah ajang mayor, ajang ini adalah ajang minor. Sebenarnya ini hanya masalah pendapat orang-orang yang pro dengan ajang ini, dengan yang kontra dengan ajang ini. Gitu aja sih, nggak ada yang masalah apapun yang lebih gede. Sebagai contoh, misalnya gue suka yang namanya ajang MGI. Tentu gue tuh bakal compare MGI dengan MU dan bahkan dengan Miss Supranational dan berbagai ajang lainnya. Dan otomatis orang-orang yang menyukai Miss Earth, mereka bakal nge-compare bahwa Miss Earth lebih bagus dari ajang MGI, ya nggak sih? Nah, di dunia nggak ada organisasi kayak UNESCO, PBB, dan juga berbagai organisasi dunia lainnya yang kayak ngerangkul dan mengkategorikan dari ajang beauty pageant mana mayor dan juga yang mana minor. Jadi kayak sama aja gitu. Ajang Miss World yang kompetisinya ke ajang Beauty with a Purpose, ajang Miss Universe dengan gorgeous dan juga stunning pesertanya yang luar biasa, ajang Miss International yang berkecimpung dalam pertukaran budaya, ajang Miss Grand International yang Stop the War and Violence, kemudian ajang Miss Earth yang bergerak di bidang lingkungan, serta ajang Miss Supranational yang bergerak di bidang pariwisata gitu. Ya, adil, nggak ada masalah. Kenapa harus muncul yang namanya perseteruan dan juga haus pengakuan ini? Ya mungkin disebabkan karena persaingan dan perbandingan yang muncul antara pro dan kontra tadi, ya nggak sih? Dan sebenarnya untuk memasukkan kategori ajang mayor dan juga ajang minor nggak serta-merta dikategorikan sebagai tahun lahirnya. It's okay kalau misalnya Miss World dan juga Miss Universe yang notabene udah tua banget lahir di tahun 1950-an yang benar-benar menjadi ajang mayor dan juga ajang yang nggak terkalahkan di dunia. Jadi intinya Miss World dan juga Miss Universe tuh benar-benar kayak seimbang banget untuk berdiri nomor 1 di dunia. Tapi ada beberapa perihal lain yang harus diperhatikan. Miss Intercontinental yang lahirnya itu tahun 1990-an juga, tapi belum dikategorikan sebagai ajang major di dunia. Kenapa? Kalian bisa jawab di bawah dan di kolom komentar. Nah, sedangkan Miss Grand International yang lahir pada tahun 2013 udah dimasukkan ke dalam kategori mayor oleh pageant lover di seluruh dunia. Kalian bisa jawab juga di kolom komentar dengan memberikan opini kalian tentang indikator-indikator apa aja dan hal-hal apa aja yang harus diperhatikan untuk memasukkan kategori ini. Dan kalau misalnya kita mau memasukkan list yang mana mayor dan juga ajang minor, kita bisa ngeliat nih beberapa pertimbangan berikut. Misalnya sejak kapan ajang ini berdiri. Ya, meskipun itu poinnya nggak bisa disetarakan banget
banget. Dan bahkan kalau bisa dibandingkan ajang muda sekalipun yang lahirnya kemarin, kalau misalnya mereka tuh konsepnya bagus dan tujuannya juga jelas mempekerjakan ratu-ratunya, ya bisa aja dimasukkan ke klub kategori mayor ya kan. Oke, itulah Wak sekilas dari perjalanan huru-hara dunia pageant. Jika kalian mengetahui tentang berbagai kisah lainnya silahkan komentar di bawah. See you di the next video.